Nah, jadi Sya'ban itu adalah Kanjeng Nabi. Apa arti Sya'ban itu? Sya'ban itu marem artinya. Jadi marem batin. Nah, kalau Sya'ban itu itu kenyang perut. Orang habis makan menjadi kenyang gitu. Itu kan marem juga ya, tapi marem perut ya. Namanya Sya'ban. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Kesempatan kali ini saya ingin mempertajam pengertian kita tentang Sya'ban ya. Kebetulan kita malam ini masuk bulan Sya'ban. Jadi bahkan sudah berseliweran orang-orang, teman-teman di WA group maupun ada yang japri bahwa hari ini, besok, kemarin sudah menyampaikan besok adalah masuk bulan Sya'ban. Maka barang siapa memberitahukan Sya'ban, maka diampuni dosanya. Baiklah, saya ingin mempertajam pengertian tentang Sya'ban. Kenapa sampai begitu dimuliakan, hanya memberitahukan Sya'ban saja itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa dan kesalahan kita. Tentu bukan sekedar memberitahukan ya, tapi kita memberitahu itu berarti kan kita tahu ya. Oleh sebab itu perlu dikaji lebih mendalam. Pertama adalah mesti harus dibedakan bulan Sya'ban dan Sya'ban itu sendiri. Kalau bulan Sya'ban itu bulan yang jatuh sesudah bulan Rajab, sebelum bulan Ramadan. Maka 3 bulan ini secara talas asyhur mutawaliyat ya, 3 bulan secara berurutan ini dimuliakan oleh Allah. Bahkan Nabi sampai mengatakan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Jadi saya ingin kembali ke sana, harus dibedakan antara syahru Rajab dan Rajab itu sendiri. Ini sekedar untuk mempertajam pengertian kita atau ketahuan kita atau tahu kita terhadap Sya'ban, agar supaya ketika kita memberitahukan kepada orang lain itu tidak sekedar tahu tanggalnya, tapi kita benar-benar tahu makna daripada Sya'ban itu sendiri. Kalau bulan Sya'ban itu kan ada tanggalnya 1, 2, 3 sampai 30. Itu namanya bulan Sya'ban. Tapi kalau Sya'ban itu sendiri adalah tiada lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tiada lain adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa memberitahukan tentang Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang ajarannya adalah rahmah terhadap seluruh kita semuanya, terhadap seluruh alam, maka diampuni dosanya. Saya kira di sini. Jadi tidak sekedar bukan hanya sekedar memberitahukan bahwa besok itu masuk bulan Sya'ban. Tapi kita harus mengerti juga apa sebenarnya Sya'ban itu sendiri. Jadi Sya'ban tiada lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah. Ayahnya bernama Abdullah, ibu bernama Aminah atau Aminah. Kemudian wafat, meninggal dan dimakamkan di Madinah, berbangsa dan berbahasa Arab. Di mana beliau Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah yang dirisalahkan oleh Allah, yang utusannya adalah berupa rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu di dalam surat Al-Hajj, surat ke-21 ayat 107. Tidak lain aku risalahkan dirimu Muhammad, aku utus dirimu Muhammad kecuali berupa rahmah. Artinya apa? Kalau kita menangkap risalah Rasul, yaitu risalah Rasul, ajaran Rasulullah pada diri kita,
maka kita akan selalu rahmah. Oleh karena itu, illa rahmatan lil alamin di sini bukan alam semesta, bukan alam semesta semata. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya alam semesta itu bukan tugas Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan. Tugas Nabi Muhammad SAW adalah tiada lain untuk menyempurnakan akhlak budi manusia. Jadi akhlak bahwa innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Tidak lain, aku ini dibangkitkan, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan akhlak itu manusia. Hewan bukan urusan Kanjeng Nabi, langit bukan urusan Kanjeng Nabi, laut bukan urusan Kanjeng Nabi. Maka yang dimaksud illa rahmatan lil alamin, risalah Rasul itu tidak lain adalah berupa rahmah terhadap seluruh alam. Seluruh alam di sini yang dimaksud adalah alam insan. Apa yang dimaksud? Adalah iman, ilmu, nikmat, dan takwa. Gitu. Di mana alam insan ini mesti dialah yang mesti diikuti, dia berupa rahmah. Kalau kita mengikuti iman kita, maka kita akan rahmah. Kalau kita mengikuti ilmu dalam dada kita, ya ilmu itu artinya tahu, ilmu dengan pengetahuan berbeda. Jadi ilmu dalam dada kita artinya tahu, orang yang tahu itu pasti benar. Gitu. Itulah ilmu namanya, al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ilmu dalam dada bukan di atas tulisan atau di atas kertas. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Fenomena nyata jelas ada di dalam dada setiap diri manusia, itulah ilmu namanya. Artinya apa? Bahwa setiap diri manusia itu tahu dirinya itu benar atau tidak. Hanya seringkali sikap atau laku juhud kita mengingkari kebenaran itu, sehingga seolah ilmu yang sifatnya bercahaya itu menjadi tertutup. Perilaku kita disebut dengan zalim. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Itu dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 49. Yang ketiga adalah nikmat atau rasa. Itulah alam insan. Yang keempat adalah takwa. Nah, takwa ada dalam dada kita. Itulah alam insan. Artinya apa? Bila mana kita mengikuti risalah Rasul, di mana Rasul itu hakikatnya adalah Sya'ban, maka kita akan rahmah pada siapapun. Ketika kita tidak rahmah, berarti kita tidak sedang menggunakan risalah Rasul. Tidak menggunakan iman, tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan rasa atau nikmat, dan tidak sedang bertakwa. Alias kita sedang maksiat. Nah, jadi Sya'ban itu adalah Kanjeng Nabi. Apa arti Sya'ban itu? Sya'ban itu marem artinya. Jadi marem batin. Kalau Sya'ban itu, kalau Sya'ban itu kenyang perut. Orang habis makan menjadi kenyang, itu kan marem juga ya, tapi marem perut ya, namanya Sya'ban. Kalau kita berjumpa dengan Nabi atau memberitahukan kepada orang lain tentang Sya'ban, tentang kemareman kita, tentang bahwa kita mencintai Nabi karena tahu Nabi itu sang pembawa risalah rahmah, maka kita akan diampuni dosanya. Nah, maka seperti saya sampaikan di depan tadi, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Jadi ingat, bukan syahrul Rajab ya, Rajab syahrullah. Jadi Rajab itu bulannya Allah. Artinya apa? Syahr. Terkenal, artinya menjadi syahrun kan terkenal artinya. Jadi Rajab itu terkenal milik Allah. Apa Rajab itu? Ismun min asma'illah, artinya agung. Gitu. Sya'ban syahri. Sya'ban itu diperkenalkan untuk saya. Berarti syahrun itu artinya terkenal, syihroh. Gitu. Syahir, masyhur. Gitu. Ramadan syahru ummati. Ramadan diperkenalkan untuk umatku. Artinya apa? Hendaknya kita ini berlaku Ramadan. Makanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Berlakulah Ramadan. Artinya apa Ramadan itu? Berlakulah selalu imsak, mengendalikan diri.
Nah, syariatnya puasa pada bulan Ramadan. Hakikatnya pengendalian diri sepanjang zaman. Untuk apa? Agar supaya kita berjumpa dengan kemareman, yaitu syahru Rasulullah, syahru Nabi. Terkenal berjumpa dengan Nabi. Untuk apa itu? Agar supaya diantar oleh Nabi menuju Rajab. Siapa Rajab itu? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya pada diri kita. Bila kita menggunakan iman, maka kita akan mukmin. Gitu. Bila kita menggunakan ilmu, kita akan menjadi orang benar. Bila kita menggunakan nikmat, kita akan selalu mempertimbangkan rasa. Bila kita menggunakan takwa, maka kita tidak akan maksiat. Itulah rahmah namanya, ditempuh dengan cara Ramadan. Ya, Ramadan itulah dengan mukmin, dengan ilmu, dengan kebenaran, dengan pertimbangan rasa, dan dengan penuh ketaatan. Namanya imsak itu. Kenapa? Karena itu mengendalikan diri. 4 hal ini yang harus memimpin nafsu kita. Nafsu kita kan ammaroh. Gitu. Ammaroh itu mendorong, bisu kepada kejahatan. Ini tidak boleh, agar supaya tidak terjadi namanya lawamah, terekspresi. Sehingga nafsunya terkendali menjadi mulhamah, mendorong kebaikan. Lalu mutmainnah, radiyah, mardiyah. Sehingga berjumpalah dengan Sya'ban, yaitu Kanjeng Nabi. Berjumpa Kanjeng Nabi diantar oleh Rasulullah menuju Rajab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau syariat penjelasan dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tapi kalau hakikat dibalik, dirimu harus mengendalikan diri agar supaya berjumpa dengan Kanjeng Nabi, berjumpa Kanjeng Nabi diantar menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa memberitahukan Sya'ban, maka diampuni dosanya. Sya'ban bukan sekedar bulan, bukan sekedar hitungan hari, tapi Sya'ban tiada lain adalah syihru atau syahru Nabi. Diperkenalkan, dimasyhurkan untuk Nabi. Syahri, gitu. Terkenal untukku. Terima kasih. Wal-afa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.